Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir pada siang hari ini, teman-teman. Jadi, sebelum masuk ke semuanya materi hari ini, jadi materi kita ini temanya penguasaan platform MetaTrader 4 untuk pemula ya. Tapi saya lihat di sini banyak yang sudah jago-jago ikut, saya nggak tahu kenapa ini. Tapi oke, mungkin mau silaturahmi dengan kita semua, silahkan ya. Jadi hari ini, untuk materi hari ini, nanti ada perkenalan singkat, karena kalau nggak kenal mungkin juga bertanya-tanya ya. Dan pengantar kelas ini nanti seperti apa sih? Ya, kemudian kita akan mencoba membuka account bersama-sama. Membuka account MetaTrader. Account demo dulu ya, account demo. Tadi saya kirim link 2 broker di grup kita. Nanti kenapa kok 2, kenapa kok begini, nanti saya jelaskan. Lalu juga kita akan mencoba setelah buka account, install dan setting MetaTrader, kemudian mengenal fitur-fitur MetaTrader 4. Setelah itu masuk ke membuat order. Nah, setelah itu lain-lain. Nanti ada PR ya, ada PR. Karena itu saya akan juga ajari teman-teman bagaimana mengerjakan PR-nya dan mengirim PR itu ke Telegram Anda. Kenapa saya bukakan grup Telegram? Karena ada PR, gitu ya. Saya ingin memastikan teman-teman ya bisa gitu, yang sudah menyediakan waktu hari ini betul-betul bisa seperti tujuan kelas kita, bisa nantinya menguasai MetaTrader 4 ya. Namun sebelum ke sana, saya ingin kenalan dulu dengan teman-teman semua. Sebagian besar terus terang teman baru, banyak yang belum kenal kecuali beberapa orang, karena sebagian besar tidak tahu dari Facebook, dari yang lain-lain ya. Jadi kita kenalan dulu. Jadi nama saya Franciscus Saverius Suciharto ya. Ini wajah saya. Jadi sedikit kenalan tentang kurikulum vitae saya ya. Moga-moga berkenan gitu ya. Jadi saya lahir 1971. Saya punya anak 3 ya. Jadi saya trading sejak tahun 2008. Namun saya full time trader, betul-betul full time itu sekitar 2013 akhir, 2014 awal. Saya katakan sekitar kenapa? Karena waktu itu tidak sengaja ya, tidak sengaja menjadi full time trader. Jadi proses menjadi full time tradernya itu saya merasa tahu-tahu kok saya full time trader ya. Sebelumnya, jadi riwayat pekerjaan saya pernah bekerja di perusahaan asing 16 tahun, lulus kuliah, saya bekerja di perusahaan asing, dulu namanya PT Rexplast Corporation, bergerak di bidang plastik packaging. Ya, wah ini ada yang namanya Warren Buffett ikut gabung, silahkan. Ya, 16 tahun saya di sana, mulai dari bawah sekali, mulai dari HRD pun asisten HRD, kemudian naik menjadi purchasing officer, lalu naik lagi menjadi export import dan purchasing division head. Saya bekerja lulus kuliah sampai terakhir, artinya saya ikut bekerja, ikut orang cuman sekali saja ya di situ 16 tahun. Jadi tergolong setia ya. Bisa dibilang tergolong setia. Jadi tahun 2012-an saya mundur dari sana setelah 16 tahun karena waktu itu sudah mulai muncul SAP ya kan. Orang menggunakan SAP dan segala macam.
sehingga mau dipindah ke Jakarta karena perusahaan ini ada sekitar joint venture dengan waktu itu Hong Leong Group ya, kemudian dibeli oleh Australia. Jadi mau dipindah Jakarta karena semua purchasing, marketing disatukan di sana dengan teknologi SAP. SAP saya tidak mau, kenapa? Karena saya sudah punya perusahaan sendiri juga. Namun tidak bergerak di bidang plastik ya, bidang lain, di bidang makanan minuman waktu itu. Jadi sambil bekerja, saya sudah punya perusahaan sendiri. Nah, jadi perusahaan ini bergerak di bidang makanan minuman. Salah satunya adalah kami mempelopori minuman herbal. Waktu itu kita yang mempelopori di Indonesia yaitu minuman Rosella. Sampai sekarang masih ada ya. Jadi kegiatannya selain membuat minuman mulai dari teh celup sampai siap saji, langsung minum dan lain-lain, juga mendidik petani. Jadi bekerja sama dengan petani-petani untuk menanam dan lain-lain. Sambil itu ada lagi saya mendirikan perusahaan Turkey King namanya, yaitu peternakan kalkun dan pemotongan. Kalkun heritage turkey namanya, bukan yang kalkun putih-putih seperti yang di Eropa, di Amerika. Di sini nggak bisa hidup dia, terlalu rentan. Ya. Jadi kalau kalkunnya ini seperti kalkun seperti ayam kampung begitu, tapi kalkun. Lumayan karena waktu itu ada kasus impor daging sapi sehingga semua impor daging dihentikan, cukup booming terutama untuk konsumen di Bali ya. Lalu saya trading sejak 2008, artinya ketika saya masih di perusahaan ini saya sudah trading ya, jatuh bangun. Awalnya tidak sengaja, awalnya itu karena waktu itu ya lumayan lah gajinya dan lain-lain. Kemudian saya berpikir ini harus sesuatu gitu ya. Saya tidak mungkin mengandalkan gaji saja. Lalu ada orang telepon kan biasa, wah Pak pengen ketemuan, pengen ada prospek bisnis dan lain-lain. Masuk ke sana sudah hancur-hancuran. Saya pernah loss teman-teman. Saya pernah loss dalam satu siang itu 73.000 US dollar satu siang. Karena waktu itu kita tradingnya di ya, broker lokal, minimumnya 10.000 US dollar, ya kan? Lalu lotnya minimum 1 lot, ya kan? Pernah loss sampai 73.000 US dollar dalam satu siang. Waktu itu ada tsunami Hong Kong, tsunami Jepang, ya. Habis sudah, lalu sempat berhenti dan lain-lain. Tapi sambil kemudian mulai lagi, saya berhenti 1,5 tahun, 2 tahun, kemudian mulai lagi ke Forex. Tapi mulai dengan belajar sana-sini, mengembara, bersiarah ke sana-sini, komunitas-komunitas semua kita ikuti, begitu ya. Waktu itu hampir semua komunitas, mungkin nggak semua juga, hampir semua saya ikut begitu ya. Jadi hasilnya kemudian saya merasa cukup, saya harus bisa mengembangkan ini sambil saya punya perusahaan ya. Saya kemudian tahun 2012 juga mendirikan Efficacy Academy. Tapi waktu itu join dengan beberapa teman, misi kita untuk memberikan coaching terutama. Coaching. Jadi beda dengan webinar, beda dengan seminar, beda dengan workshop. Ya. Jadi karena apa? Waktu itu saya juga mengalami jatuh bangun, belajar sana sini, 3 hari pelatihan, 3 hari workshop, bayarnya berapa ya? Ada yang 15 juta dan lain-lain, ada yang 1 hari bayar 8 juta. Nah, setelah itu selesai. Waktu itu kita jatuh bangun, saya dengan beberapa teman ini, sahabat karib saya sampai sekarang sebetulnya masih. Jadi
kita menyimpulkan, nggak bisa. Orang trading itu nggak bisa instan. Dia hanya diajari 2-3 jam, 2-3 hari, kemudian sudah merasa bisa trading. Itu impossible. Ya. Kenapa? Karena trading ini, sorry suaranya apakah enggak dengar? Tes. 1, 2, 3. Dengar, Pak, jelas. bagus. Bagus ya? Oh. Dengar, Ya, Pak. Dengar, Pak. Karena ada di chat, teman-teman ada yang bilang enggak dengar. Pokoknya 1 orang saja dengar, yang 99 berarti yang settingnya biasanya yang kurang benar ya. Jadi kemudian kami mendirikan itu ya, coaching terutama. Coaching itu apa ya? Orang tidak boleh instan, harus didampingi. Oh, karena kalau masalah materi, Anda bisa cari di Google, di YouTube, itu sampai hard disk Anda nggak mampu menampung pun, ketika Anda mengerjakan, Anda ada yang merasa, ini saya benar apa salah ya? Atau ada yang sok kepedean, ya kan? Jadi, makanya waktu itu kita mendirikan Efficacy Academy, ya. Ada coaching basic forex, seperti sekarang ini sebetulnya coaching basic trading forex, lalu ada coaching basic price action, ini 3 bulan. Banyak yang mengeluh, Pak, 3 bulan seminggu 2 kali, capek begini. Waktu itu, apalagi tanya Pak David yang juga sekarang ikut, seminggu 2 kali, ya kan? Dan ada PR, lalu kita koreksi, begitu ya. Cukup panjang, ya, cukup panjang. Jadi di situ sistem trading, sistem materi pelatihan kita memang, ya. Kemudian ada kelas advance, Elliott Wave, dan ada juga kelas Ichimoku, begitu, ya. Nah, kemudian tahun 2019 kemarin September saya diminta menjadi instruktur di XM Indonesia, karena itu mau tidak mau ya. Nanti kita juga akan menengok XM ya. Meskipun saya tidak membahas tentang broker, karena kalau membahas tentang broker saya lebih suka offline saja supaya tidak ada pihak-pihak yang salah paham begitu ya. Jadi di XM ada webinar setiap Selasa dan Kamis. Webinar price action jam 2 siang. Ya, setiap Selasa dan Kamis. Cuman ya webinar, nggak ada coaching, nggak ada saya hanya menjelaskan aja. Lalu sebulan sekali ada live Facebook. Ini berhadiah. Berhadiah $200, lalu ada $30-nya 3 kali, lalu ada $50. Ini sebulan sekali nanti live Facebook. Kalau Anda mau join, Anda cukup like Facebook-nya XM Indonesia. Lalu juga kadang-kadang ada grand webinar atau seminar. Jadi kemungkinan nanti suatu saat ada tur ke beberapa kota untuk webinar XM. Itu latar belakang trading dan latar belakang pekerjaan profesional saya ya. Ada pekerjaan yang profesional, ada pekerjaan yang di luar profesional, yaitu trading. Atau yang biasa dan yang tidak biasa. Banyak teman tanya latar belakang pendidikan saya apa. Ya ini agak lucu. Karena saya latar belakang pendidikan saya itu sarjana filsafat dan teologi. Ya, S1 saya filsafat dan teologi di Malang, di Malang sana. Ketika bekerja, saya baru, karena purchasing waktu itu, ini kenapa saya waktu pertama kali bekerja, saya ngotot. Saya yang ngotot. Saya pokoknya maunya di HRD. Gitu. Karena masih idealis ya, belum menikah dan lain-lain, masih idealis. Saya maunya di personalia. Waktu itu namanya masih personalia. Kenapa? Karena saya latar belakang saya filsafat. Begitu. Lalu ketika jadi purchasing, mulai supplier-supplier pada nanya, ini kalau nawar kok amit-amit deh orang ini, saya ditanya.
Bapak lulusan apa sih? Saya lulusan filsafat teologi, mereka kaget. Ya, daripada saya malu, lalu saya ngambil S2 Magister Manajemen. Jadi kalau ditanya, saya sudah bisa menjawab dengan bangga begitu ya. Saya lulusan Magister Manajemen, saya jurusan ekonomi begitu lah. Oke, jadi kalau komunitas yang pernah saya ikuti banyak, ini beberapa yang saya tampilkan saja, ada FXPOT, Vibo Musang, Vibo Princess, Hansiu, Dewa Trading, MMT Trader, 1 Jam Profit, Trader Family, Chartist yang Mr. siapa itu yang di Singapura, saya pernah ikut 3 hari juga, lalu beberapa lah ini ya, beberapa yang masih saya ingat, waktu itu juga sempat ngambil distance learning di Stonebridge online course, belum ada model webinar seperti sekarang, gitu ya. Sampai sekarang saya sebetulnya juga masih ikut di beberapa pelatihan atau tepatnya komunitas, terutama komunitas Ichimoku Internasional dan Elliott Wave Internasional ya. So itu sejarah saya sedikit. Nanti kapan-kapan boleh disambung lagi perkenalannya ya. Jadi yang penting tenang saja. Saya bukan hanya tutor, tetapi saya juga seorang trader ya. Relax, I'm a forex trader. Oke. Nah, ini tentang FXC Academy kapan-kapan saja ya. Tentang FXC Academy kapan-kapan saja. Bentar. Ini saya mau stop.